Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, bagi kalian yang sering scroll akun TikTok pasti familiar dengan sosok pasangan yang satu ini. TikToker viral yang kerap membuat konten review makanan ini kerap diundang sebagai bintang tamu di beberapa acara televisi. Tak hanya rajin membuat konten makanan, keduanya juga kerap membuat konten hiburan bersama sang suami tercinta yang ternyata pria asal Korea. Yap, penasaran bagaimana kisah cinta mereka berawal? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari konten kreator Dea Sardiana dengan suami tercinta Sung Woo Kim dalam Love Story. Viewers, pasangan konten kreator yang kerap FYP di laman sosial media ini terkenal dengan nama akunnya @kimdea18 dan @omkim yang diambil dari nama masing-masing. Dalam kesehariannya, pasutri ini kerap membuat konten bersama yang menampilkan ide cerita review makanan, hiburan juga jalan-jalan. Ditemui di kediamannya di bilangan Ciracas, Jakarta Timur, pasangan beda profesi ini tengah membuat konten review makanan untuk diunggah ke sosial medianya. Kita lihat yuk bagaimana keduanya bersinergi ketika membuat konten bersama. Berikut liputannya. Halo pemirsa Love Story, selamat datang di rumah kita. Aku Dea dan Aku Kim, ini Belon. jadi kita mau cerita nih tentang perjalanan kisah cinta kita. Jadi penasaran? Ikutin ya. Ya. Halo pemirsa Love Story, hari ini kita seperti biasa nih, kalau tiap hari itu kita selalu bikin konten kan. Jadi sekarang itu kita mau bikin kontennya seperti biasa ya, makan. Iya, makan. Kebetulan kita kemarin baru mudik dari Bandung, jadi beli oleh-oleh Bandung. Jadi kita sekarang mau review oleh-oleh Bandung. Banyak ya? Ya, ikutin ya. Seblak pakai batagor Bandung sama pakai nasi. Ya. Enak, kriuk-kriuk. Selanjutnya, ini basreng. Kamu suka pedes kan? Cocok. Enak. Ada daun jeruknya ya? Oh ya, ada daun jeruk. Enak nih buat pakai makan bakso. Ayo nanti kita pesan bakso. Belum ada yang lewat. Nanti kita yang lewat mau beli bakso pakai ini. Ya. Dikatakan keduanya ada banyak keseruan saat membuat konten bersama, dan seperti apa ya rasanya kerja bersama sebagai pasangan suami istri? Berikut penuturannya. Sebenarnya ada serunya dan gak serunya. Kalau serunya itu kita lebih bebas. Jadi kalau misalnya aku ada ide apapun, itu kita ngomonginnya bisa lebih enak. Jadi aku nanti mau gini itu lebih enak. Tapi nggak serunya itu kadang kita suka ketawa-ketawa, dan kalau udah ketawa-ketawa nggak bisa berhenti kan. Kadang-kadang kadang-kadang ada yang mulai ketawa. Kan harus konten kan sekarang. Udah rekamannya kadang tumpuk, tapi kita nggak bisa lanjut karena ketawa mulu. Jadi kayak kalau kita kadang susah untuk seriusnya gitu. Iya. Jadi satu konten bisa lama ya. Tim kerja juga, jadi kita harus atur waktunya. Biasanya weekend tuh kita bikin kontennya lumayan ya, kayak bisa 2 atau 3, karena biar bisa dikeluarin setiap hari 1 kan. Tapi ya tergantung, kalau misalnya memang ada kerjaannya banyak, bisa sehari 3 atau 4 ya. Kalau visit-visit gitu kita memang agak banyak gitu biasanya. Tergantung, kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Tapi kadang-kadang ada satu hari kita mau istirahat aja gitu kan, nggak mau bikin konten. Kadang-kadang ya. Kan kadang-kadang mungkin ya kita juga manusia, kadang-kadang pasti berantem. Kalau lagi agak bete, Tapi emang harus dikeluarin, harus rekam juga.
Ya kalau rekam ya harus balik emosi-emosinya, tapi habis selesai ya Marah marah lagi. lagi. Tapi itu kesel kalau misalnya kita lagi berantem, tiba-tiba ada deadline kerjaan, harus hari itu diselesain. Wah itu bete banget. Karena kan harus otomatis kitanya berubah mood ya. Tapi bisa jadi gara-gara itu ya mungkin lebih cepat selesaiin yang berantemnya gitu. Bisa jadi Kayak udah bisa jadi udah selesai konten marah lagi, atau bisa jadi langsung jadi baik gitu. Karena emang harus obrol kan. Kalau untuk konten obrol-obrol nanti mungkin moodnya agak rendah lagi. Usai membuat konten bersama, sejoli ini lantas menceritakan awal mula perjalanan kisah cintanya pada Tim Love Story. Lantas bagaimana cerita perkenalan dua insan yang dimulai sejak tahun 2015 silam ini? Berikut kisahnya. Jadi kita awal ketemunya itu di Kamboja ya. Di Kamboja tahun 2015. Jadi waktu itu tuh kayak aku lagi traveling kan sendirian. Terus ternyata pas lagi di Kamboja aku tuh kayak naik bus kan. Pas naik bus itu ada duduk nih cowok di sebelah. Ternyata itu kamu ya. Gitu. Jadi kayak perjalanan dari Kamboja tuh ke Thailand, ke Bangkok 8 jam ya. 8 jam. Perjalanannya 8 jam. Terus jadi selama di perjalanan itu kita diem-dieman karena kan emang sendiri-sendiri ya. Terus aku juga orangnya nggak yang suka ngomong banyak gimana gitu kan. Kan memang kita juga udah capek. Iya. Kan masing-masing kan jalan-jalan masing-masing. Memang capek. Jadi mungkin kita diam. Iya, jadi sebenarnya kita rencananya dua-duanya bukan ke beda arah kan, tapi ternyata harus ke Bangkok. Dan itu bareng. juga apa ya, biasanya kalau saya jalan-jalan waktu itu kayak saya kayak saving cost-nya biasanya kayak nggak banyak uang kan jalan-jalan sama teman-teman. Jadi biasanya saya naik yang biasanya paling murah gitu, paling murah. Oh, iya. Cost-nya paling apa kayak yang Atur budget. atur budgetnya tepat banget. Tapi waktu itu kan memang udah perjalanan terakhir. Saya habis Bangkok pulang ke Korea kan. Jadi saya waktu itu saya cari-cari bisnya, tapi bisnya lumayan mahal. Iya, yang bis mahal, yang kita ambil itu harganya mahal. yang lumayan mahal. Karena kenapa aku ambil bis itu? Karena aku lagi agak nggak enak badan, jadi aku mau duduknya yang nyaman, dapat makan juga. Ternyata Om Kim juga ambil bus yang itu karena mau terakhir kan, memang perjalanan capek, terakhir jadi mau terakhir. enjoy gitu. Meski sempat bertemu di dalam bis, baik Kim dan Dea tak saling bertegur sapa. Namun saat Dea mendapatkan masalah, mau tidak mau wanita asal Bandung ini memberanikan diri untuk menegur pria yang ia temui dalam bus tersebut. Oh ini cowok ini kayak sebelah aku duduknya, jadi ya aku langsung kayak, hai boleh bantuin aku nggak gitu. Aku ini pertama kali terus sama dia dibantuin, tapi jutek banget gitu. Tapi akhirnya kayak nggak enak kan, orang baru juga, jadi aku tetap ikutin dia tapi nggak ngobrol sama sekali. Dari situ udah lancar nih kan keluar bordernya, terus kita balik lagi ke bis, duduk bareng. Aku tidur tuh selama perjalanan ke Bangkok. Nah sebenarnya harusnya aku tuh turunnya nggak di stasiun itu, tapi karena ketiduran jadi aku turunnya di stasiun yang terakhir. Di stasiun yang terakhir kan, di Mochit Station. Nah, akhirnya aku lihat dia lagi berdiri ya, lagi kayak nunggu sesuatu. Jadi aku kayak langsung, aku tuh kayak malu kan, kayak minta tolong terus. Jadi aku tuh kayak gini, gitu kan. Can you help me kayak sekali lagi, terus gimana caranya buat kayak ke Mochit Skytrain ya? Terus dia ngomong Harus naik taksinya. harus naik taksi. Ya udah, aku juga mau naik taksi. Jadi kita kesana aja yuk bareng, gitu. Akhirnya kita naik taksi bareng ya. Tapi ya hotel kita kan beda, arahnya juga beda. Jadi ya udah kita turun di situ. Terus akhirnya kita tukeran kontak ya. Tukeran kontak. Terus ya udah deh kita bye gitu, nggak ketemu lagi. Setelah sempat saling bertukar nomor telepon, Kim dan Dea kemudian melanjutkan komunikasinya. Dan tepat 1 tahun perkenalan keduanya di Kamboja, Kim memberanikan diri untuk menyusul Dea ke Indonesia. Tuh kan dia juga belum bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya kita ngobrolnya. Udah habis dari situ kayak ya paling sebulan 2 kali ya kita ngobrol. Tiba-tiba dia ngomong setahun kemudian, aku mau ke Indonesia, kata dia gitu. Ya aku kan kayak, oh ya udah welcome gitu, kayak welcome to Indonesia. Nanti aku bisa kayak temenin kamu main gitu. Ya udah deh, akhirnya dia ke Indonesia, ketemu. Itu pas tepat 1 tahun kemudian ya. Jadi waktu pas setahun kemudian, Om Kim itu traveling lagi ke Asia Tenggara, tapi dia decide waktu itu mutusin cuma Thailand sama Indonesia kan. Ya udah akhirnya itu tuh nyampe karena kan delay juga pesawat kamu. Jadi kayak jam 12-an
aku juga nggak pernah keluar malam di Jakarta, kan aku perantau juga kan dari Bandung gitu. Ya udah akhirnya kayak aku beraniin diri gitu kan keluar jam 12, terus aku jemput dia. Terus udah aku anterin dia ke hotel. Terus pas udah dia nyampe hotel check-in, aku bilang kan, ya udah aku pulang ya karena udah malam banget kan. Besok aku kerja lagi pagi-pagi. Terus dia bilang, "Kamu udah makan belum? Aku kelaparan tapi aku nggak punya uang." Terus kataku, "Oh ya, kamu belum makan ya?" Ya udah akhirnya di depan hotel itu ada tukang nasi goreng kan. Jadi itu pertama kali kita ketemu itu di Indonesia, aku yang traktir ya. Makan nasi goreng. Ada di pinggir jalan. Setibanya di Indonesia, keduanya hampir setiap hari bertemu. Dia yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris hampir setiap pulang mengajar dijemput oleh pria berkacamata itu. Kita main terus tiap hari, terus aku bingung, katanya dia mau ke Jogja. Terus aku tanya, "Kok kamu nggak ke Jogja?" Terus kata dia, "Apa sih kamu bilang?" Ya mungkin nanti. Oh, dia bilangnya kayak, "Aduh aku capek," katanya gitu besok. Terus ya udah kita ketemu lagi makan bareng gitu kan. Terus aku tanya lagi, "Kamu kapan ke Balinya? Kok udah seminggu nggak ke Bali?" Terus dia bilang, iya nanti. Akhirnya pas 2 minggu ya aku baru notice kayak, "Kok kamu nggak jadi sih jalan-jalannya?" Terus dia bilang, "Emang kamu belum nyadar kan aku kesini kayak buat ketemu kamu gitu." Jadi awalnya dia bohong. Cinta tumbuh karena kebersamaan. Sepertinya ungkapan ini memang benar adanya. Lantaran sering bertemu, sejoli ini merasakan benih-benih cinta di antara mereka. Nah jadi pas udah kayak gitu sebenarnya aku kayak dari awal udah pikir dia ganteng kan, tapi cuma kayak ya udah ganteng doang gitu, nggak pikir kayak bakal lebih. Tapi akhirnya kayak kita pas selama dia di Jakarta kita ketemu tiap hari, terus baik juga, terus care juga, pokoknya sopan banget, baik. Akhirnya luluh juga gitu. Jadi pas dia mau pulang ke Korea, aku bilang kan, dia jujur kan kayak sebenarnya aku di Indonesia tuh mau ketemu kamu gini-gini. Terus ya udah kita akhirnya kayak ya udah mau cobain pacaran atau gimana. Akhirnya kita cobain pacaran besoknya, tapi dia pulang ke Korea gitu. Jadi langsung LDR. Dia sebenarnya kayak kita pertama ketemu itu akhir Juli dan kita ketemu lagi itu pertengahan Juli dan jadiannya sama deh kayak waktu pas kita pertama kali ketemu akhir Juli. Oh ya. Iya, jadiannya kita akhir Juli sama waktu pas kita pertama kali ketemu. Tapi besoknya dia udah pulang ke Korea. Kian hari hubungan keduanya kian erat, sebab itulah Kim memutuskan untuk pindah ke Indonesia. Sambil mendalami kultur Indonesia, ia pun mengambil keputusan untuk belajar bahasa Indonesia. 17 akhir aku tuh mutusin untuk lanjut keluar kerja, jadi lanjut S2 di UI. Terus tiba-tiba dia bilang kayak aku mau ambil kelas bahasa Indonesia di UI. Jadi waktu itu kita sempat kuliah bareng juga. Iya. Jadi dia kuliah bahasa Indonesia, aku S2 gitu. Terus ya tadinya bahasa Inggris tapi mulai jadi bahasa Indonesia dikit. Udah deh sekarang jadi lancar. Udah 100% bahasa Indonesia ya. Ya, Inggrisnya nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai, udah lupa. Biasanya Inggris di kantor doang mungkin kadang-kadang. Tapi kalau dailynya ya bahasa Indonesia semua. Iya gitu. Ya jadi dari awal kita pacaran kayaknya hubungan kita lancar-lancar aja, smooth kayak orang tua, masing-masing orang tua ngedukung. Ya. Terus waktu itu Om Kim juga kayak serius banget kayak langsung ambil bahasa Indonesia, belajar agama juga gitu kan. Jadi kayak terus dia menyesuaikan diri sama keluarga saya gitu-gitu, pokoknya dia baik banget kan. Jadi aku juga kayak pikir kayaknya dia serius banget. Meski keduanya belum siap untuk menikah, namun karena dia mendapat tawaran pekerjaan di Kanada, akhirnya Kim meminta agar dia menikah terlebih dahulu dengannya sebelum berangkat ke negara yang terkenal dengan julukan negeri pecahan es itu. Minta ke dia kayak ngobrol-ngobrol, dia ngobrol sama orang tua aku, kayaknya mereka diskusi, kayaknya lebih baik ngasih aku kerja untuk di luar negeri, tapi nikah dulu gitu. Ya, orang tua juga kayak waktu itu mertuanya kayak khawatir pasti kalau dianya enggak nikah sekarang mungkin enggak jadi gitu. Enggak jadi sama kamu. Kan mungkin khawatir mungkin mertuanya, jadi ya nikah sekarang kayak gitu juga. Iya gitu, dan dia juga nggak ngasih kalau misalnya kamu juga nggak boleh aku kalau misalnya nggak nikah. Memang ya kalau cowok-cowok pasti kemungkinan bisa nggak jadi kan. Iya, gitu. Tak
Tak hanya kultur budaya dan kebiasaan yang berbeda, secara keyakinan pun keduanya berbeda. Namun dikatakan Dea dirinya tak pernah merasa Kim untuk mengikuti keyakinan yang dianutnya. Namun pria ini penuh keyakinan untuk berpindah kepercayaan. Ikut, jadi waktu pas awal itu sebelum dia belajar bahasa Indonesia, dia udah belajar ambil kelas agama Islam ya di Korea gitu. Jadi dia belajar sendiri. Soalnya aku pernah bilang, aku kayak memang kita beda agama, tapi kayak aku nggak mau yang kayak aku sendiri yang ngajarin, aku yang narik gitu. Emang nggak mau awalnya, karena aku pikir kalau yang kayak gitu kan masalah pribadi ya. Jadi kayak supaya dia belajar sendiri, ternyata dia belajar sendiri gitu. Jadi lebih luluh lagi. Ya waktu itu ada pas kuliah ada satu kelas tentang kayak perbandingan agama gitu. Jadi beberapa agama bedanya apa. Jadi waktu itu saya ambil satu kelas selama 3-4 bulan ya. Satu semester ya? Satu semester. Ya saya belajar itu juga. Iya, sebelum nikah udah mualaf. Jadi dia mualaf 2018, kita nikah 2019 gitu. Kim dan Dea akhirnya sepakat menikah di Bandung tepat di tanggal 28 Februari 2019. Lantas adakah makna khusus di balik tanggal tersebut? Kan memang ya kita juga udah serius, emang udah rencana ya kalau kita nikah tahun depan mau di Indonesia mau di Korea gitu. Terus tiba-tiba karena ada urusan yang maksudnya aku juga nggak pernah ngebayangin itu aku harus pergi ke Kanada. Akhirnya kita itu mempersiapkan nikah itu kayak buru-buru gitu. Kayak kan aku nggak tahu berangkatnya harus secepatnya kan. Jadi kita nyiapin pernikahan itu juga kurang dari 10 hari. Akhirnya jadi cuma akad aja dan di rumah aku. Kita telepon kayak mertua aku yang di Korea dan mereka ya bilang ya nggak apa-apa nanti kan resepsinya ada lagi gitu. Ya udah akhirnya kita nikah akad aja di Cimahi di Bandung di rumah aku. Jadi waktu itu kan kayak kita harus nikah secepatnya kan. Sedangkan aku ulang tahunnya Maret. Jadi aku bilang aku nggak mau kalau nggak mau sama dengannya. ulang tahun. Jadi waktu itu sebenarnya bisa kalau dilakukannya sebulan kemudian, tapi itu jatuhnya di bulan Maret. Terus aku bilang kayak aku nggak mau kalau tanggal pernikahan aku itu di bulan Maret karena udah ada hari spesial aku ulang tahun. Jadi kalau mau Februari atau April, dan akhirnya waktu itu ya udah secepatnya aja akhirnya Februari gitu. Ya viewers, Dea dan suami tercinta Kim masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. So stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.